Halo Scholars, balik lagi sama aku Ica. Dan ada Valdi juga. Kita balik lagi di konten Ghost at School. Ghost at School. Dan untuk kali ini, kalau kemarin kita udah ngomongin tentang tempat-tempat horor di sekolah. Nah kalau sekarang kita bakalan bahas tentang acara menginap. Acara menginap di sekolah. Atau ya nggak di sekolah, cuman biasanya kalau dulu tuh zaman kita sekolah tuh pasti ada acara-acara nginap gitu ya. Eskul lah atau ospek barangkali ataupun itu. Dan biasanya di momen-momen kayak gitu kita sering banget nemuin cerita horor di situ. Ada aja pasti. Sebelum ceritain teman-teman, Cak, pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Aku sih enggak sih, soalnya aku tuh jarang banget ikut acara-acara yang misalnya kayak kita camping atau apa gitu. Aku jarang banget, soalnya aku anaknya nggak suka camping gitu. Nggak bisa karena dingin gitu. Nggak bisa. Tapi dulu aku pernah sih, Cak. Jadi kayak sebenarnya aku tuh bukan tipe yang sensitif sama yang horor-horor seperti itu. Jadi kadang kalau di tempat-tempat yang di hutan atau apa juga nggak terlalu yang merasa takut atau apa, nggak kayak gitu. Cuman pernah ada satu pengalaman teman-teman semua, waktu ospek zaman kuliah. Biasanya kalau kuliah tuh kalau malam suka ada yang dibangunin gitu loh. Iya pasti. Bangunin terus dimarah-marahin apa gitu. Nah waktu itu sih aku nggak ngerasain kayak gimana gitu ya. Ya udah lompong aja gitu, marahin aja gitu. Terus udahnya ya udah pada balik ke tenda dan tidur nyenyak, besok pagi biasa lagi gitu. Nah cuman waktu dapet ceritaan dari temen sih, kakak tingkat justru. Jadi bahkan kayaknya udah agak jauh setelah ospek itu lah. Nah ternyata pas kejadian itu kan dimarah-marahin tuh, biasanya kan dibarisin tuh, semua barisin gitu kan, terus harus dia ke depan gitu kan, jangan ada yang ngantuk apa, terus dimarah-marahin lah gitu. Nah ada satu apa istilahnya taktik ya atau apa ya waktu dulu tuh kan, dia pertama tuh marahin depan muka gitu kan, ada cewek lah gitu. Nah cuman gak lama tuh dia mundur, jadi ini cerita seniornya gitu ya. Dia tuh mundur dan akhirnya digantiin sama senior yang lain, digantiin marahin aku itu digantiin lah gitu. Sampai akhirnya yang tadinya dia marah-marah malah mundur dan udah jadinya nggak marah-marahin lagi tuh si teteh yang satu ini tuh. Gitu. Nah ya ditelisik lagi gitu kan, ternyata selain cerita-cerita kenapa kejadian kayak gitu, jadi pas dia lagi marahin aku, kalau misalnya dibentukin gitu ya, diperagain lagi yang tegak nih, si kakaknya itu kan marahin depan muka, selalu depan muka marahin gitu. Ternyata katanya ada sosok cewek, aku merinding sebenarnya, aku nggak ngerasain, cuman dengan ceritanya itu menarik banget. Jadi marahin depan muka, dari sininya aku belakang aku ini ada muka menghadap gini tuh ke depan. Jadi kalau misalnya ya kita ada teman gitu kayak gini gitu loh, ngintip gitu tiba ya, gitu, mukanya doang ke luar gitu. Dan ya si teteh itu karena mungkin dia sensitif atau apa, lagi marahin tiba-tiba dia nongol dari sini kan gitu, kayak itu yang bikin dia mundur gitu. Mundur katanya semalam itu sampai dia nangis lah apa gitu, panik, akhirnya diganti sama yang lain. Itu jadi menarik banget sih. Dan itu kejadian waktu itulah camping, acara nginep di sekolah gitu, di kampus berarti itu posisinya. Waktu di kampus. Dan ternyata teman-teman juga yang ngirim cerita banyak yang ceritain tentang pengalaman mereka waktu ada acara menginap gitu aja ya. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke cerita yang udah dikasih sama teman-teman. Aku dulu ya. Aku mau bacain cerita dari @vaya_iueo akunnya. Jadi ini katanya cerita pas zaman di SMP. Kejadian ini ketika gue dan OSIS angkatan gue serta petinggi eskul lain nyelenggarain LDKS untuk angkatan OSIS dan anggota baru. Dari sore suasananya udah emang gak enak gitu, kayak semesta udah gak ngedukung acara yang berlangsung deh. Pokoknya upacara pembukaan acara LDKS itu diiringi sama cuaca yang mendung dan hawanya yang sunyi gitu. Kalau kalian nebak, acara sore itu setengah gagal karena hujan katanya. Bete deh kalau udah gitu. Tepat ketika kepala sekolah mukul gong buat simbolisasi, hujan tuh mulai turun. Kita semua langsung nyelesain upacara, buru-buru. Sehabis itu kita langsung mandi nih. Ada yang mandi di kamar mandi siswa, guru, bahkan di TU. Tapi ada satu kamar mandi yang diwanti-wanti sama penjaga sekolahnya. Karena
supaya nggak dipakai karena kamar mandi itu terletak di bagian ujung sekolah bersebelahan sama pemukiman warga, dibatasin nih sama tembok tinggi katanya. Kamar mandi itu emang kamar mandi paling lama yang ada di sekolah gue, masih kelihatan tua meski udah dicat atau mau digimanain pun tua banget lah pokoknya. Setelah mandi itu kita sholat dan ngaji bareng-bareng, kita makan malam, dan anak-anak yang di LDKS istirahat di kelas yang udah disediain sama pihak OSIS. Sedangkan OSIS yang lain ngegelar konser kecil-kecilan di tengah lapangan basket. Sofa yang ada depan ruang guru kita geser ke lapang. Teror tuh mulai terjadi ketika jam 10 malam. Semua angkatan atas nyuruh anak-anak LDKS kumpul di aula sekolah. Buat apa katanya? Buat dimarah-marahin. Mereka disuruh buru-buru ambil barang ke ruang kelas mereka dengan waktu 20 detik. Yang terlambat ya dimarahin. Setelah sesi marah-marah, mereka disuruh balik ke ruangan buat istirahat sebelum jam 2 dan akan dibangunin buat main games. Di sini entah karena pikiran mereka kosong atau mental mereka down karena dimarah-marahin, beberapa anak perempuan tiba-tiba keluar dari ruangan kelas dan duduk di tempat duduk depan kelas tersebut. Otomatis kita semua panitia nanya dong dan ngehampirin, nanya apa yang terjadi katanya. Satu dari mereka nangis, katanya ada sosok di pojok kelas yang ngeliatin dia dan gak mau pergi. Kita akhirnya nenangin dan nyuruh mereka masuk lagi, serta ikut buat ngeliatin dan ngejagain mereka biar gak takut. Dan ternyata tuh gak mempan. Beberapa menit kemudian malah nambah satu orang yang nangis kenceng banget dan gak mau berhenti meski dibacain doa-doa. Itu ngebuat semua orang yang ikut LDKS panik. Kita akhirnya yang ngebawa mereka lah ke pengawas acara yang kebetulan bisa nanganin katanya. Di situ tuh tangisan satu anak makin kenceng. Pembina OSIS tuh udah kayak pegangin tangan anak itu sambil setengah teriak, "Kamu balik, denger saya," katanya. Teriak kayak gitu. Pokoknya yang di sekitar dia udah sibuk deh ngebacain surat. Bahkan anak-anak cowok pun ikut ngebacain surat karena disuruh sama saya katanya. Habis itu ruangan sebelah ikut baca surat juga dan masalah itu selesai. Terus katanya makasih udah baca, maaf juga kalau ceritanya gak serem. Tapi aku yang ngerasain juga jujur bingung katanya. Ngeri sendiri karena LDKS tahun-tahun sebelumnya gak pernah kejadian kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya Ceh, yang namanya sekolah tuh kadang nggak usah, itu udah jelas lah malam-malam gitu. Iya. Kadang kalau misalnya kita dulu aku sekolah tuh sampai jam berapa? Jam 3, jam 4-an lah gitu. Jam 3, jam 4-an dan biasanya suka ada eskul dulu lah atau apa gitu. Iya. Kadang sebenarnya belum malam, belum gelap pun sekolah kalau misalnya sepi gitu Udah kerasa udah hawanya beda. berasa beda sih gitu, karena yang biasanya seharian tuh penuh sama kasarnya siswa ramai atau apa, terus tiba-tiba sepi itu kayak berasa atau ya cuman kalau misalnya memang di dunia sana kali udah sepi nih gitu kan Keluar gitu. Jadi kayak gitu banget sih. Kalau gitu aku kan. sih bawaannya pengen pulang aja. Kalau misalnya ke eskul nih sampai sore, ya maksimal sampai jam 5 atau setengah 6 tuh aku udah pengen buru-buru pulang. Aku nggak pernah mau stay di sekolah sampai abis maghrib gitu, aku nggak pernah mau sih. Pun kalau misalnya stay di sekolah, kalau dulu tuh kayak di area tertentu yang memang kayak dekat gerbang keluar Ya, gitu loh, benar. kayak udah males lah kalau harus balik lagi ke area kos, balik lagi ke area apalagi lantai 2 gitu. Udah males banget sih emang. Nah, jadi itu tadi cerita dari aku yang aku bacain maksudnya. Sekarang gantian Kang Faldi. Oke. Nah, ini ada cerita dari 11 June katanya, 11 Juni. Si akun Twitternya. Nah, jadi waktu masih SMP kelas 9 sekitar tahun 2012, pada saat itu aku menjabat menjadi anggota OSIS dan di tahun itu juga periodeku akan habis. Seperti biasa, di setiap tahun kami menerima anggota baru dan seperti biasa juga kami mengadakan LDK. Ini sama nih kita dia. Cuman dia bedanya dia OSISnya jadi seniornya waktu SMP. Oh, SMP juga. Nah, dalam satu sesi LDK di mana kami menghabiskan waktu menginap di sekolah selama 1 hari. Tepat jam 2 malam diadakan jurit malam dengan berbagai misi yang sudah diberikan pada setiap kelompok. Sudah menjadi tradisi nih, para panitia LDK berdandan menyerupai hantu dengan properti lem kayu, beberapa tisu, dan
warna merah di wajah dengan kostum sesuai keinginan kami. Dan aku pun memilih memakai kebaya menceritakan seorang wanita yang tewas menjelang pernikahannya. Ini kan ada-ada aja sih sebenarnya. Iya, Cuman mancing sih itu kayaknya ya. sejujurnya Alika terlaksana tepat sehari setelah meninggalnya guru bahasa Indonesia kami. Beliau sudah mengajar lama sehingga kenangannya pun masih terasa. Kembali pada kami yang sudah selesai berdandan dan bersiap pada jam 2 dini hari, semua calon anggota dibangunkan oleh panitia yang tidak bertugas menjadi hantu. Walaupun hanya beberapa panitia, kami yang menjadi hantu pun menyebar ke penjuru sekolah. Sekolahku bukan sekolah yang besar, hanya bangunan sekolah negeri pada umumnya. Sekolahku berbentuk persegi panjang dengan lapangan di tengahnya serta kelas-kelas yang mengelilingi. Hanya satu lampu kuning yang dinyalakan di tengah lapangan sehingga menjadikan sebagian besar sekolah sangat gelap. Aku berdiri di depan ruang BK, di mana ruangan tersebut tepat di pinggir dekat lapangan dan tepat di sebelah ruang OSIS. Karena itu banyak panitia yang berjaga di sana, sehingga aku pun disuruh untuk mencari tempat lain agar tidak berkumpul. Ya masa katanya hantu berkumpul katanya gitu. Aneh. Oke, nah maka dari itu aku memutuskan untuk pergi dan berjaga di dekat gerbang depan sekolah, di mana jika ingin ke sana, aku harus memutari sekolah karena kami dilarang melewati lapangan, sehingga aku tidak bisa memotong jalan. Mau tidak mau, aku mengitari sekolah sendirian. Saat melewati lorong perbatasan antara ruang guru dan kantin, dan tentunya saja di situ sangat gelap, soalnya terletak pas di pojokan sekolah. Ada yang memanggilku katanya, tapi hanya panggilan singkat yang berdesis seperti shoot katanya gitu. Aku langsung paham karena tidak ada anak OSIS yang diperbolehkan iseng atau bercanda saat itu, sehingga tanpa basa-basi aku langsung pergi pelan-pelan. Panggilan itu terdengar lagi tapi terasa dari jarak yang sangat dekat, seperti di sebelah kiriku. Tapi aku tetap mengacuhkan hal tersebut dan lanjut berjalan pelan agar tidak terjatuh karena sangat gelap. Akhirnya aku bertemu beberapa panitia hantu lain yang memilih berjaga di dekat gerbang depan, sehingga saat jurit malam dimulai, rok kebayaku sobek karena tidak sengaja terdorong calon anggota yang ketakutan. Rok kebaya yang kupakai juga sangat ketat, jadi aku memutuskan untuk menggantinya dengan rok pramuka yang ada di ruang OSIS. Itu berarti aku harus melewati rute yang sama seperti yang sudah aku lalui di mana aku mengalami panggilan misterius. Namun beruntungnya, saat aku melewati rute yang sama, aku tidak mendapat panggilan lagi. Namun saat sampai di ruang BK, aku bertemu satu teman yang juga menjadi panitia hantu saat itu. Dia terdiam tertunduk. Aku memanggilnya dan bertanya untuk apa dia berdiri diam di situ. Karena panitia hantu harusnya meneror calon anggota yang sedang menjalankan misi. Aku baru ingat, dia sedang berpakaian seperti noni Belanda. Rambut panjangnya pun hitam legam dan keriting yang ia urai bebas. Ia bahkan membawa properti rantai asli yang ia genggam kemana-mana. Hanya saja kali ini sedikit berbeda. Rambutnya menutupi seluruh wajahnya, dan aku pikir itu hanya gaya barunya saja. Dia tidak menyahut dan bergerak sedikit pun. Aku pun tak berani menyentuhnya karena merasa tidak enak. Akhirnya aku meninggalkannya dan berganti di ruang OSIS. Ternyata di dalam ruang OSIS ada seorang laki-laki. Ia juga panitia namun tidak menjadi hantu. Aku memutuskan untuk mengganti rokku di ruang BK. Benar-benar hanya berselang beberapa detik aku mengambil rokku. Temanku yang tadi di depan ruang BK sudah menghilang. Aku baru ingat satu hal. Temanku yang tadi ada di ruang BK merupakan rekan yang berjaga bersamaku di dekat gerbang. Ia pun juga menjadi korban dari dorongan calon anggota sama sepertiku dan terluka karena rantai yang dia bawa. Aku memutuskan untuk mengganti rokku dan dia sendiri diobati oleh panitia yang lain. Seharusnya ia ada di UKS sekarang, mengingat ia punya luka di kakinya tidak memungkinkan ia untuk berjalan. Lalu siapa orang tadi? Apakah dia benar-benar orang? Atau apakah dia yang memanggilku sebelumnya? Ataukah dia merasa tidak disahuti olehku, lalu dia memutuskan untuk menungguku di ruang BK? Entahlah. Tapi ini ya, kadang zaman-zaman sekolah tuh suka
Terus kan ada sih ya, maksudnya udah tahu malam-malam di sekolah, terus yang mau nakut-nakutin atau nyamar gitu ya. Sebenarnya kan jadi itu bisa mungkin kita nggak tahu tuh mana yang asli mana yang enggak. Benar sebenarnya itu. Terus yang bikin bingung tuh kok berani gitu mereka ya, yang jadi hantunya tuh kok berani gitu. Aku mikirnya kayak apa nggak takut gitu, kayak tadi kejadiannya yang udah diceritain itu, tahunnya kita mikirnya itu teman kita, tapi pas dipikir-pikir kok kayaknya bukan. Kayak itu kan pasti jadi beban juga ya pas pulang-pulang gitu ke rumah tuh, takut ditempelin lah, takut apalah kalau gitu aku mikirnya. Dan ya ulah sendiri sih kadang. Cuman itu ya, kadang kalau bisa ngomongin tentang horor, sering banget tuh ada bentukan horor yang ini setelah itu menyerupai ya. Jadi kayak ini temen aku tapi ternyata bukan. Dan cukup sering sih kayak gitu tuh gitu. Dan kebayang gak sih kalau misalnya ini sotoy aja sih, cuman karena ada pengalaman juga sebenarnya, nanti aku coba share juga. Jadi kayak katanya yang horor-horor gitu yang harus makhluk-makhluk kayak halus gitu tuh sebenarnya punya ketertarikan tertentu sama manusia atau sama energi tertentu lah kadang. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang cukup menjadi ketertarikannya mereka untuk mendekati gitu. Nah, kebayang sih apalagi kalau misalnya si mereka manusianya itu menyerupai mereka sendiri. Oh ya teman aku nih, ayo kita bermain. Aku isengin gitu. Nah, aku punya cerita juga tuh, nyambung dari cerita awal aku tadi di awal tuh Cak. Kesini-sininya aku sering banget ngerasa capek, ngerasa apa gitu ya. Cuma memang kalau dikasih lihat kayak gitu-gitu sih kayaknya nggak pernah lah gitu ya. Tapi pernah ada satu kejadian sebenarnya di rumah sih, nggak kejadian di sekolah atau di kegiatan kampus gitu. Aku cuma lagi kegiatan depan rumah, ada yang kerjain lah di depan rumah. Cuman rumahku tuh kan ada halaman agak gede lah, terus ada pohon-pohon juga gitu. Nah, tetangga kebetulan memang dia tuh bisa melihat lah katanya gitu ya, punya ustadznya di dekat rumah. Itu posisinya malam, siang, malam? Malam bener-bener ya gelap gitu lah. Dan sebenarnya obrolan santai tapi Ali lagi apa malam-malam ini enggak apa, ini lagi ada yang saya kerjain gitu. Oh iya tuh, jangan malam-malam gitu, itu lagi diliatin gitu. Si bapak yang pakai ngomong ya diliatin gitu, nggak ngapa-ngapain sih, cuma nemenin aja sambil ngeliatin katanya. Ngomongnya gitu. Jujur banget ya. Cuma maksudnya aku juga nggak yang gimana banget, tapi itu sering banget banyak orang yang bilang kalau aku tuh salah satu yang ditertariki oleh mereka gitu. Jadi sering banget ada yang ngeliatin lah, ngedeketin atau apa gitu. Kayaknya dulu aku ingat jangan waktu aku kuliah dulu juga ada yang kayak gitu tuh, kan memang ada satu ketertarikan gitu. Tapi nggak pernah ngaruh ke apa-apa gitu. Fisik sih kayaknya ya, karena suka berasa ada yang gantel atau gitu. apa. Ini serius, tapi ini serius. Serius. Oh iya. Aku sering bicara tapi ini serius. Lumayan juga nggak? Cuman ya nggak tahu lah gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau secara fisik gitu sih enggak. Cuman aku itu keingetannya sama cerita yang tadi. Bayang tuh ya, mereka aja ada ketertarikan sama ini, ditambah berdandan kayak gitu. Jadi menyerupai gitu ya. Kayaknya tahu juga sih. Kalau menurut aku nih ya, lebih aman kalau acara-acara ospek, LDK kayak gitu tuh, kayak aku dulu pernah di sekolah aku tuh pakai guling tapi didandanin kayak gitu. Jangan sampai orang langsung deh gitu, karena kita juga ngeri kan gitu. Soalnya mau ada yang bisa nyembuhin atau enggak, tetap kan itu jadi satu pengalaman yang gak enak lah kalau aku sampai kalau kejadian aneh-aneh gitu ya. Kayak rumah hantu tuh ya, kalau rumah hantu yang beneran orang itu malas yang banget. Ngejar kan? Yang ngejar dan kadang suka bisa nyentuh lah apa, malas banget sih itu. Tapi kadang bonyok juga gak sih? Iya. Dikebukin tuh hantu kan? Iya makanya gitu, jadi udah saling ini aja. Oke, next Cak, masuk ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya nih ada cerita dari Sunday 0902 _ katanya ini kejadian di tahun 2017, saat itu masih kelas 2 SMA. Waktu itu ada pesantren kilat di sekolahku karena waktu itu keadaannya lagi Ramadan, jadi perharinya hanya 2 kelas dan gantian tiap hari. Sedikit cerita aja soal dinas sekolahku, bentuknya tuh letter U
dan ada 2 lapangan, lapangan dalam sama lapangan luar. Di bagian dalam ada kelas yang memanjang dengan koridor, sampai ke ruang guru paling ujung ada lobi dan beberapa kamar mandi. Singkat cerita, saat aku udah selesai sholat isya, ada praktek membandingkan jenazah. Dari awalnya udah aneh banget, masa malam-malam praktek mandiin jenazah. Tapi ya udahlah, kita ikutin aja daripada nggak dapat nilai. Jadi praktek ini tuh di koridor paling ujung deket ruang guru, dan lobi yang di belakangnya ada kamar mandi itu. Keadaan lagi rame orang, tapi pencahayaannya remang-remang banget. Yang jadi jenazahnya ada cowok dari kelas sebelah, bener-bener dimandiin. Aku posisinya sendiri pendek dan susah ngeliat pas prosesnya karena di belakang. Tiba-tiba ada satu orang yang nepuk pelan bahuku. Dia pakai kerudung warna merah dan wajahnya cantik banget, kulitnya juga putih. Sambil bilang, kalau nggak kelihatan, di situ aja kamu berdirinya. Dia nunjuk lobi. Ya emang dari lobi kelihatan jelas karena ada 2 anak tangga. Tapi aku nolak dengan halus kalau di situ tuh gelap meskipun ada kerumunan, kata dia gitu. Terus dia permisi mau lihat dari lobi katanya. Ya udah, aku mempersilahkan. Setelah selesai dimandikan, jenazah bohongan tadi dibawa ke masjid sekolah untuk praktek dikafankan. Kemudian anak yang tadi berkerudung merah nyamperin aku lagi. Sejujurnya aku juga nggak pernah lihat dia di kelas 11 sih. Entah karena aku yang jarang keluar kelas atau emang dia yang jarang keluar kelas. Dia nanya aku lagi, kelihatan nggak tadi pas mandiin jenazahnya? Aku juga pernah digituin. Maksudnya aku yang dimandiin, kata dia gitu. Aku jawab seadanya aja, bilang iya kelihatan, dan tanpa naruh rasa curiga sama sekali. Oh mungkin dia disuruh jadi jenazah juga kali ya, pikiranku hanya kayak gitu katanya. Terus dia izin pamit sama aku, katanya mau pulang. Aku heran dong di situ kenapa dia pulang, padahal kan lagi pesantren kilat. Aku yang gak mau nanya alasannya, ngeiyain aja. Tapi dia jalan ke arah ruang guru. Memang ruang guru terlihat hidup lampunya, tapi itu juga lewatin lobi yang gelap alias gak ada lampunya. Aku pikir, oh mungkin dia izin sama guru. Setelahnya sampai masjid, ternyata gak dikafanin beneran, cuma memperlihatkan lapisan-lapisan kainnya aja. Aku yang duduk di sebelah temanku cerita kalau ada salah satu murid yang pulang. Temanku ngerasa gak mungkin ada yang pulang, tapi aku tetap ngotot. Singkat cerita, besoknya sebelum pulang, saat selesai sholat subuh, aku tanya ke wali kelas, ada yang izin gak tadi malam pulang? Karena ada 5 orang guru pembimbing dan 2 orang tadi malam yang ada di ruang guru, katanya. Salah satunya wali kelas aku. Waktu aku tanya, wali kelasku bilang gak ada kok yang izin pulang. Aku bilang ada anak perempuan pakai kerudung merah, dia bilang mau izin pulang dan datang ke ruang guru buat izin. Tapi wali kelasku tuh tetap bilang gak ada yang pulang. Aku langsung konfirmasi ke wali kelas sebelah, nanya lagi nih apa ada yang pulang gitu semalam. Terus katanya dia bilang juga gak ada siswa dari kelasnya yang izin pulang dan gak ada juga yang pakai kerudung merah katanya. Dan di situ aku baru sadar perkataannya tadi malam kalau dia pernah dimandiin itu maksudnya ya begitu. Terus katanya ini cerita belum pernah aku ceritain sama siapapun, aku simpan sendiri sambil merinding sambil nginget-nginget cerita ini katanya. Itu yang pertama yang aku notice di cerita, dulu aku juga pusing deh praktek memandikan jenazah gitu. Iya. Tapi kayak pakai boneka gitu gak sih? Kalau mandiinnya kayaknya nggak beneran mandiin. Kalau dia beneran mandiin kan. Kalau dikafanin sempet sih gitu kayak tutorialnya aja pakai orang beneran kalau itu. Ya itu sih malesin juga. Dan dulu tuh ya ada tapi pakai boneka gitu. Dan bonekanya emang segede orang gitu kan. Patung gitu kali ya. Gitu. Dan ya nggak tahu ya karena sensitif kali. Mungkin sensitif kegiatan jadi nggak ya. Mengundang mungkin gitu ya. Atau memang ya pikiran juga gitu ya, karena situasi itu tuh ya mandiin jenazah, mengkafani apa gitu. Terus mungkin dari sekolahnya juga emang ada yang horor-horor jadi mengundang bisa jadi atau cuman ya pikiran yang cerita vibes-nya aja gitu, vibes-nya kan jadi nggak enak ya kalau kayak gitu. Tapi bisa jadi nih emang beneran, bisa jadi ya ini aku santai aja. Emang beneran nih cewek yang tadi berkerudung merah itu emang yang ada di situ mungkin ya, dan mencoba komunikasi gitu sama yang bercerita ini tadi. Kayak pengen
nginget-nginget dulu tuh pernah loh kayak gitu. Gak ada yang tahu deh kalau Iya. kayak gitu. Dan Gak ada yang mastiin, gak ada kita yang juga bukan mastiin. yang sensitif sama hal yang kayak gitu. Jadi next kali ya kita datengin yang lebih paham atau kita langsung Ngobrol, iya. ke sekolah-sekolah gitu malam-malam nih seru. Kayak konten ini dong, ada konten yang udah ada. kayak jurnalnya Risa gitu kan. Jurnal. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya kali ya. Ya. Oke, ini dari akunnya Condro Kirono. Nah, ini jadi katanya aku tuh semester 4. Jadi panitia ospek di jurusan nih. Pasti ada aja sih kalau zaman-zaman yang ospek di tempat-tempat luar gitu ya, pasti suka ada yang kejadian aja. Nah, bentar. Hilang. Wait. Oke, nah ini ada cerita selanjutnya dari Condro Kirono ya, akun Twitternya. Jadi aku waktu semester 4 kan jadi panitia ospek di jurusan ospek lagi nih. Nah kebetulan aku jadi ketua divisi humas, lumayan sibuk lah ya. Yeah. Kami nginep 3 hari 2 malam itu di suatu villa di kota yang cukup dingin. Nah BTW satu villa itu isinya cuma kami doang tamunya. Kami sendiri sekitar 130 orang lah di sana. Pagi sampai sore tuh fine-fine aja. Tapi waktu itu kan aku sebagai humas harus nyediain kamar buat dosen yang barangkali mau nginap. Nah aku dikasih bagian kamar dosen dan waktu aku buka tuh kayak serem banget di ventilasinya, kayak ada bercak gelap gitu. Aku mikir mungkin ya air lah atau apa gitu ya, cuman kesannya tuh kayak darah katanya gitu. Dan berasa pengap banget lah sih ruangan itu. Nah aku cek juga lampunya mati. Udah tuh dengan berat hati aku tawarin ke dosen aku kalau mau nginep di sini aja. Dosen aku nggak mau banget gitulah gitu ya. Tapi waktu aku tunjukin ke dosen ini tuh kamar sebelah ada yang kosong. Tapi ternyata justru lebih parah katanya. Nah selanjutnya malam hari jam 9 kami tuh masih aktivitas gitu. Nah humas jam kerjanya tinggi banget lah deh, pokoknya aku tuh capek banget katanya. Dan belum makan, aku juga sempat nangis karena perutku sakit mah katanya gitu. Nah hampir pingsan juga. Nah waktu itu aku makan di lantai 1, tapi temanku ajak pipis di lantai 2. Tangannya sempit dan lantai 2 tuh kamar-kamarnya maba gitu. Cuman di lantai itu nggak ada sama sekali maba karena semuanya lagi pada di aula, sepi banget lah pokoknya gitu. Dan akhirnya aku pipis, aku tuh pipis santai aja karena lemes juga katanya, belum makan ya, jadi nggak kayak gimana gitu. Nah cuman anehnya teman aku tuh dobrak pintu tiba-tiba, aku nanya kenapa. Jadi temennya ngedobrak terus nanya kenapa ke dia, padahal dia ngerasa dia santai-santai aja. Masa kamu nggak dengar sih aku panggil kata dia gitu. Lah aku nggak dengar apapun sebenarnya dari dalam WC itu gitu. Nah aku balik ke ruang makan dan temanku nangis, padahal dia bukan tipe orang cengeng kayak aku. Terus ditanyalah sama teman-teman kenapa. Kata dia diganggu setan katanya. Soalnya Yasmin pas pipis gak dengar apapun, sedangkan dia di luar hawanya gak enak karena emang sendirian sih gitu. Terus aku juga nangis karena takut gitu. Oh jadi kejadiannya tuh di villa gitu. Kayak di villa gitu kan ya. Terus si yang tadi ngasih cerita dia lagi pipis, temennya mungkin di luar, dan temennya itu udah coba ngegedor apa, tapi dianya nggak nyadar gitu kalau udah ada kejadian gitu. Itu kejadiannya gimana ya? Apakah karena temennya kan udah teriak banget, teriak banget. Kenapa gitu bisa kan? nggak kedengeran gitu? Kayak di ini nih, kalau misalnya dulu aku pernah ada ceritaan juga, kayak semacam beda tempat gitu loh. Oh iya, bisa jadi bener-bener ya. Sempet tuh ada kayak
Cuman ini tuh bener-bener kayak di hutan gitu lah ya gitu. Dia temen tuh waktu zaman di panti aspek juga niatnya tuh ke buat trekking lah gitu, nyari jalan buat nanti kegiatan gitu, buat pos-posan atau apa, cuman emang malam gitu kan. Jadi dia katanya masuk satu area padahal sebenarnya bareng sama temannya tapi katanya masih di tempat yang sama, katanya masih di titik yang sama, cuman mereka nggak saling lihat, mereka nggak saling dengar katanya gitu. Tapi bentukannya sama gitu. Jadi yang satu tuh ngerasa temennya hilang, dan yang satu lagi juga sama gitu, ngerasain hal yang sama gitu. Padahal kan kalau ngelusurin jalan atau kayak gitu tuh, itu udah kasih tanda, ya kan? Kadang kita juga udah ada, oh ini area pos berapa, ini area pos berapa. Tahu lah gitu. rutenya gitu. Nah, jadi mereka tuh merasa di pos yang sama, tapi mereka nggak saling lihat, nggak saling ini gitu, malah saling nyari itu satu sama lain. Nah, atau nih mungkin cerita ini bisa kayak gitu juga nggak sih gitu? Soalnya si ceweknya mungkin lagi capek tadi sakit, sempat kayak lemas gitu, mungkin ya jadi inceran gak sih gitu. gitu Kan jadinya nggak fokus apa gitu. Tapi itu ada juga sih kejadian yang memang bentukannya kayak gitu. Banyak sih, aku juga dengar cerita, cuman mungkin ya kalau misalnya dibilang percaya ya nggak percaya, tapi nggak percaya juga, tapi ya kenyataannya kayak gitu ya. Jadi bingung deh aku kalau tapi gitu. susah sih kalau misalnya kita percaya sama cerita orang gitu sebelum memang mengalami sendiri. Benar. Atau yang paling dekat lah sekitar. Misalnya aku sekarang nih sama Kang Faldi, tiba-tiba nggak ngeliat Kang Faldi gitu. Kalau segede gini itu mungkin kan gara-gara Kang Faldi di dunia yang lain gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya mengalami langsung kayaknya ya percaya banget sih kalau kayak gitu, cuman ya aku belum pernah sih. Gitu. Oke, dan untuk episode kali ini itu aja mungkin ya cerita-cerita yang memang udah teman-teman share ke kita ya. Dan terutama tentang yang bertemakan kegiatan sekolah ya. Yang nginep-nginep gitu. Kegiatan sekolah yang nginep malam itu kegiatan. Tadi ada kegiatan ospek, ada yang LDKS, OSIS gitu kan. Mungkin ada acara-acara lain yang memang kita nginep di sekolah ataupun tempat lain. Dan teman-teman juga barangkali yang punya cerita lain yang dengan tema yang sama atau tema-tema yang lain barangkali gitu ya. Boleh banget buat sharing juga ke School Fest, dan next mungkin kita bakalan baca ini di School ya. Betul banget, boleh banget. Pokoknya mau cerita itu di SMA, SMP, kuliah, boleh deh. Yang penting horor gitu. Horor dan memang ada hubungannya sama sekolah ya, Cah ya. Iya, benar. Oke, dan cukup aja kali buat sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa menghibur cerita-ceritanya, dan kita tungguin banget cerita-cerita selanjutnya dari teman-teman semuanya ya. Aku Ica pamit undur diri. Dan Fabi, bye-bye. Dadah.